Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Tentu mengawali majelis ilmu ini kita awali dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas segala limpahan rahmat, kasih sayang Allah, nikmat dan kemudahan bagi diri kita untuk menuntut ilmu. Bahkan sebagian besar ulama memberikan motivasi kepada kita bahwa hadirnya kita di majelis ilmu ini lebih utama daripada kita mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Artinya kalau ada kegiatan yang bersamaan, ada majelis ilmu dan ibadah sunnah, lebih utama kita hadir di majelis ilmu daripada kita mengerjakan ibadah sunnah. Mungkin ayah dan ibu, para orang tua kami, abang-abang, kakak-kakak, ibu-ibu telah merasakan pekan lalu misalnya kita dicerahkan oleh Ustadz Alnof tentang bagaimana kita mempaskan membaca atau berniat dalam sebuah amal. Mungkin sebagian besar di antara kita tahunya walaupun nanti ada beberapa pendapat ulama juga, tapi ketika Ustadz Alnof menjabarkan sebuah hadis dengan satu kata atau satu huruf, yang ketika kata itu dirangkai dengan huruf ba, maka dia memiliki beberapa arti. Salah satu di antara artinya adalah bersamaan dengan gerakan ibadah yang kita lakukan, maka tercerahkan kita. Dan saya secara pribadi juga merasakan seperti itu. Artinya ketika kita mengetahui sebuah ilmu dalam beribadah, maka ibadah kita akan semakin mantap. Ayah dan ibu, dan di antara keutamaan kita menghadiri majelis ilmu ini adalah Allah memberikan kita banyak peluang. Ya, di antara hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, di mana Allah memudahkan bagi orang yang keluar dari rumahnya dengan niat. Nah, ini kan kita menyengajakan hadir setiap Rabu malam ba'dal maghrib untuk thalabul ilm. Lalu Allah melalui Rasulnya memberikan sinyalir. Apa sinyalnya? Allah mudahkan jalan kita menuju jannah. Kenapa? Karena kita ingin menuntut ilmu. Dan bahkan ketika kita menuntut ilmu, banyak sekali pulang-pulang yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyampaikan, tiada suatu kaum duduk dalam majlis zikir kepada Allah atau majlis ilmu pasti dikelilingi malaikat. Yang lihat malaikat ada? Enggak ya, karena memang makhluk yang tak bisa kita tampak. Tapi ini adalah hadis Rasul yang mengatakan bahwa setiap majelis ilmu pasti kita dikelilingi oleh para malaikat. Lalu apa lagi? Diliputi rahmat Allah. Lalu apa lagi? Diturunkan kepada mereka ketenangan. Dan nama kita yang hadir di majelis ilmu ini disebut-sebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Karenanya harus nih ya, ketika pengurus memberikan informasi kepada kita untuk hadir di majelis ilmu, lebih lagi akan banyak kita dapatkan fadilah-fadilah, berkah-berkah dari setiap kita menghadiri majelis ilmu. Kalau tidak ada halangan, kita upayakan, kita khususkan diri kita. Pokoknya kalau malam Rabu, kalau tidak ada agenda yang lebih penting, kita hadir di Masjid Nurul Fajar. Kalau tidak ada halangan dan tidak ada hal penting,
Ahad pagi kita hadir di Masjid Nurul Fajar. Dan bahkan kalau ada majelis-majelis ilmu lain yang bisa kita hadiri untuk mendapatkan fadilah-fadilah dan keutamaan-keutamaan menuntut ilmu, kita upayakan hadir di majelis-majelis ilmu. Ayah dan ibu rahimakumullah, bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya mohon maaf nih Pak, karena saya tak akan membahas fikih. Dah lama saya tak baca buku fikih. Nanti salah sampai pula. Jadi ketika Pak Mul nelfon petang tadi, kita cerita-cerita aja lah ya Pak Mul. Karena memang saya senang Pak dengan kisah-kisah. Tapi bukan dongeng. Nah, jadi kenapa? Dan saya Allah amanahkan menjadi seorang guru. Dan ternyata Bapak dan Ibu rahimakumullah, ada satu sisi di pendidikan kita yang mulai terkikis. Apa itu? Yaitu menceritakan kepada anak kisah-kisah, mulai dari kisah yang paling luar biasa. Kenapa paling luar biasa? Karena ketika kita memberikan kisah ini, maka sesungguhnya kita sedang mengajarkan anak kita tentang pribadi yang mulia, pribadi yang sempurna akhlaknya. Siapa beliau? Ya Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dah mulai dikurangi. Dan bahkan kalaupun diceritakan di sekolah-sekolah, dia hanya sekadar menyentuh hal-hal yang sifatnya kognitif. Apa itu hal-hal yang sifatnya kognitif? Yaitu mengetahui kapan tanggal lahir Rasulullah, di mana Rasulullah lahir, siapa istrinya, siapa kakeknya, siapa pamannya. Betul nggak Pak? Tapi nggak menyentuh relung hati kita untuk mempraktekkan apa yang Rasulullah SAW praktekkan dalam kehidupannya. Padahal contoh nyata yang bisa kita contohi adalah Rasulullah SAW. Karenanya para nabi itu diciptakan oleh Allah dari unsur yang sama dengan kita, yaitu manusia, al-ins. Kalaulah para nabi diciptakan Allah dari malaikat, nah, pasti tak bisa kita menirunya. Oleh sebabnya Rasulullah SAW sebagai manusia yang luar biasa memberikan kita gambaran dan contoh agar kita menyontohi apa yang beliau contohkan. Karenanya salah satu di antara bunyi dalam Al-Quran, bahkan sepertiga di dalam Al-Quran, saya nggak hebat matematika nih Pak, mana paling banyak, sepertiga atau setengah? Setengah paling banyak ya. Di bawah setengah, seperempat. Di bawah seperempat berarti sepertiga. Sepertiga dulu ya. Nah, Al-Quran ini sepertiganya adalah kisah, qasas. Kalau orang-orang kafir mementahkan ini, jadi dalam Al-Quran pun diceritakan. Jadi jangan sampai kita menganggap Al-Quran ini sebagai dongeng-dongeng saja. Jadi kalau orang-orang kafir ketika Rasulullah menceritakan atau menggambarkan isi Al-Quran ini, mereka mementahkannya dengan mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah syair, adalah dongeng. Padahal sepertiga dari dalam Al-Quran ini adalah qasas. Dalam surah Yunus Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil hakim. Akana lin-nasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Qala al-kafiruna inna hadza lasahirun mubin. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy, sampai seterusnya. Allah menggambarkan dan mengisahkan kepada kita betapa luar biasanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kembali ke yang tadi.
Jadi sudah mulai digeser pendidikan kita yang dulunya menceritakan sejarah Islam, sekarang sudah mulai dikikis-kikis. Dulu dia menjadi sebuah mata pelajaran yang khusus, sekarang diintegrasikan di sebuah mata pelajaran yang disebut misalnya IPS. Padahal IPS kalau dipelajari, diikuti dari kurikulum nasional itu hanya 2-3 jam mata pelajaran satu pekan. Di situ ada tentang sosialnya dan berapalah cuman bagian tentang sejarah. Dan itu sejarahnya tidak sejarah Islam. Padahal sejarah Islam adalah bagian yang paling terpenting untuk diketahui oleh kita semua. Terlebih lagi sejarah Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu, sepertiga dari Al-Quran adalah kisah. Karenanya mari kita dawamkan lagi. Kalaupun tidak ada di sekolah, kita dampingi anak-anak kita di rumah dengan berkisah. Dan biasanya dengan kisah ini anak-anak lebih cenderung senang. Dan bahkan kita para orang tua kalau dikasih kisah itu lebih cenderung mudah untuk menangkap sesuatu. Contoh misalnya, kita ingin mengajarkan anak-anak kita tentang empati. Rasulullah SAW ketika beliau wafat, ketika ayahandanya wafat, lalu ibunya yang memeliharanya. Ketika ibunya wafat, lalu kakeknya yang memeliharanya. Ketika kakeknya wafat, dia dipelihara oleh pamannya, Abu Thalib. Di umur yang masih belia, Rasulullah SAW melihat ketika dia hidup di rumah orang, kan begitu. Jadi bisa jadi ini bagian dari kita nanti mengajarkan bagaimana anak-anak kita bisa terlatih empatinya. Apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau hidup di rumah orang? Kenapa saya sebut rumah orang? Ya karena bukan ayahnya, bukan ibunya, tetapi paman beliau. Walaupun beliau tinggal di rumah paman beliau, tapi di antara anak-anak Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling disayangi oleh Abu Thalib dan istrinya. Bahkan ketika istri Abu Thalib meninggal, itu kesedihan Rasulullah itu luar biasa. Kenapa beliau sedih? Karena bibinya ini sampai berkorban untuk tidak membeli pakaian baru hanya untuk melengkapi pakaian Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah membalasnya dengan apa? Dia tahu dia hidup di rumah orang. Kalau kita sekarang banyak, misalnya ada ada ipar kita tinggal di rumah gitu ya, bangun pagi lambat misalnya gitu, lihat sampah sedikit tidak mau cepat membersihkan, jangankan itu, tempat tidurnya aja berserak-serak gitu. Tinggal di rumah orang, padahal di rumah, walaupun itu rumah kakak, tidak mau bantu kan gitu. Berarti apa? Rasa empatinya kurang terasa. Nah, Rasulullah ini mengasah dirinya. Abu Thalib ini memiliki anak yang banyak. Lalu bagaimana Rasulullah SAW berempati? Dia tidak memulai makan lebih dahulu sebelum sepupu-sepupunya ini makan. Dan dia ikut terlibat mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga paman dan bibinya. Kalaulah ada anak yang seperti itu, Pak, pasti perasaan kita dan hati kita sangat senang. Maka dari sejarah ini sebenarnya kita bisa menceritakan kepada anak kita, penting nak, kalaulah engkau nanti tinggal di rumah orang, satu, jangan talambek jago pagi. Betul enggak, Pak? Kalaulah tinggal di rumah orang tapi lambek jago, talambek jago. Apalagi ibu-ibu paling marah tuh. Yang tinggal anak gadis pula lagi ya, Bu, yang dititipkan dari kampung ke rumah kita. Bapak dan Ibu rahimakumullah, ini salah satu di antara yang bisa kita ambil pelajarannya, bahwa ketika Rasulullah SAW masih umur belia, dia melatih dirinya untuk berempati, tidak mendahului makanan sebelum sepupu-sepupunya makan. Apalagi kisah Rasulullah SAW, dia melatih dirinya ketika misalnya pamannya memanah, latih mana. Makanya sunnah di antara sunnah yang diajarkan Rasulullah, as-sibahah, berenang, berkuda, dan
memanah. Di tempat kita sudah ada manah. Di komplek villa apa namanya Pak? Sudah ada spanduknya. Memanah. Masih kecil Bu. Dia ingin juga belajar manah. Ini cerdasnya Rasul. Tapi kata pamannya, nanti dulu bahaya nih. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Ya udah, kalau belum boleh belajar manah, aku tukang pungut, anak panah aja. Lama-lama kan disuruh juga nanti belajar manah. Apalagi Rasulullah SAW, dia menjadi pribadi yang memang disenangi oleh orang-orang. Tapi, ada tapinya. Nah, ini dia bagian yang perlu kita ambil pelajaran. Ketika Rasulullah SAW mengambil peran menjadi seorang dai, disinilah banyak orang-orang yang menentangnya. Karena apa? Karena kepentingan-kepentingan suku, kepentingan-kepentingan negara akan terganggu dengan hadirnya Rasulullah, dengan seruan Allah yang harus Rasul jalankan. Maka ketika Rasulullah berdiri dan mengatakan kepada kaumnya, kalau di belakang bukit ini ada segerombolan pasukan yang ingin menyerang kita, kira-kira kalian semua mengakui atau tidak? Walaupun belum nampak, tapi dah aku bilang. Mereka mengatakan, kami yakin dengan apa yang kau beritakan. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan pesan dari Allah untuk mereka masuk ke agama Islam. Nah, mulai dari situlah Rasulullah banyak yang membencinya. Maka Bapak dan Ibu, apa yang bisa kita ambil pelajaran? Berarti dalam kita berdakwah pasti ada yang senang dan pasti ada yang tidak senang. Maka besar hati kita. Kalau kita mengambil bagian mengikuti risalah Rasulullah, pasti ada yang senang dan pasti ada yang tidak senang. Kalau ini yang kita ambil, maka tidak jadi baperan kita dalam berdakwah. Senang biasa saja, ada orang tak senang pun biasa saja. Apalagi kisah Rasulullah yang menjadi pelajaran bagi kita. Kisah di mana ketika Umar bin Khattab mengambil atau memutuskan atau memusyawarahkan. Karena perintah Rasulullah adalah setiap mengambil perkara itu harus baiknya dimusyawarahkan. Di antara adab musyawarah Bapak dan Ibu yang perlu kita sama-sama ketahui, ketika kita bermusyawarah, pertama hati perlu dilapangkan. Kenapa? Karena bisa jadi usulan-usulan kita dalam bermusyawarah tidak diterima. Sunnahnya Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau dalam bermusyawarah, ketika pendapat kita tidak diterima, ucapkan apa? Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Ya, bisa jadi usulan yang kita usul itu ketika dijalankan berdampak pada kemudaratan, maka kita ucapkan alhamdulillah. Di sebalik itu, Rasul mengajarkan kita untuk berlapang hati. Ketika kita mengusulkan dan usulan kita tidak diterima, lapang hati kita dengan ucapkan alhamdulillah. Mana tahu usulan kita ini jadi mudarat bagi masyarakat. Jadi tidak merajuk. Atau yang kedua, ketika usulan kita diterima, apa ajaran Rasul? Ucapkan astaghfirullah. Jangan berbangga hati ketika usulan kita diterima di majelis musyawarah. Banyak-banyaklah beristighfar. Kenapa? Sama alasannya. Mana tahu usulan yang diterima di musyawarah itu ke depannya ada berdampak kemudaratan. Walaupun sesuatu yang diputuskan dalam musyawarah, kalau nanti dia berdampak pada kebaikan, banyak pahala yang tuai dari itu. Kalau tidak, tetap juga dapat pahala karena dia diputuskan dalam musyawarah. Tapi bagi kita yang mengusulkan dan usulan kita diterima, banyak-banyaklah beristighfar. Apa pelajarannya? Pelajarannya kita tak jadi pribadi yang sombong. Kalau tidak datang ambo, tidak do. Usulan ambo pasti diterima. Banyak-banyak beristighfar. Kenapa? Karena ketika usulan kita diterima, bisa-bisa kita menjadi pribadi yang sombong, dan kesombongan itu haknya Allah atau kawannya iblis. Karena iblislah yang berani betul dia sombong di depan
Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, kembali ke cerita yang tadi, di mana dalam kisah ini kita diajarkan betapa para sahabat Nabi itu mengambil pelajaran tentang adab bermusyawarah. Misal, ketika memutuskan kapan mengawali tahun baru, tahun Hijriyah. Kan itu banyak pendapat, Pak. Ada pendapat bagaimana kalau kita hitung dari ketika Rasulullah lahir, misalnya begitu. Ketika turun Al-Quran. Nah, ketika usulan ini disampaikan, ada beberapa yang menyampaikan alasan, kayaknya kurang tepat. Tapi tidak membuat para sahabat Nabi undur diri dari majelis, tidak. Sampai diputuskanlah tahun hijrah itu dimulai dari keberangkatan Nabi hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Tapi musyawarah tetap berjalan dan sahabat Rasul bisa menerimanya. Artinya tidak setiap sahabat Nabi punya pendapat yang sama. Bahkan kepribadian sahabat Nabi ini punya kepribadian yang berbeda-beda pula. Ya. Abu Bakar punya kepribadian yang beda, Umar bin Khattab punya kepribadian yang beda, Utsman bin Affan punya kepribadian yang beda, Ali bin Abi Thalib punya kepribadian yang berbeda, dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, dari kisah ini pun kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita sedari dini menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hati yang lapang. Nah, kalau besok kau besar bermusyawarah, pendapatmu diterima, ucapkanlah istighfar, astagfirullah. Kalau usulanmu tidak diterima, banyak-banyaklah mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Jadi menjadi pribadi yang menyenangkan dia. Bapak dan Ibu rahimakumullah, banyak lagi kisah. Kisah misalnya tentang berlapang hati juga, tidak pendendam. Kisah siapa? Kisah Nabi yang dijerumuskan ke dalam sumur. Nabi siapa? Nabi Yusuf, ya Bu ya. Nah, Nabi Yusuf dicelakai oleh saudaranya sendiri. Dicelakai oleh saudara sendiri, Bu. Abang-abangnya. Ya. Walaupun tidak satu ibu ya, abang tidak satu ibu. Tapi ketika Nabi Yusuf menjabat sebagai menteri, tidak serta-merta dia mencari abangnya untuk dia jerumuskan pula abangnya ke dalam sumur. Padahal dia sudah punya kekuasaan menjadi seorang menteri. Mudah baginya untuk menjerumuskan atau memasukkan abangnya bahkan ke dalam penjara. Gara-gara dia pernah mencelakai Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi barangkali Nabi Yusuf mengambil pelajaran. Andai saja aku tidak dimasukkan ke dalam sumur, bisa jadi aku tak sampai ke kerajaan. Ya nggak Bu? Sudah takdirnya begitu. Masuk ke dalam sumur, ada orang mau ngambil air, naik dia di dalam ember. Yang mau diambil air, rupanya anak yang keluar. Lalu orang ini jadikan Nabi Yusuf budak, dijual dan seterusnya. Akhirnya Nabi Yusuf sampai ke kerajaan. Artinya Bapak dan Ibu rahimakumullah, ada banyak juga pelajaran yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Wahai anakku, laluilah banyak-banyak pelajaran. Karena kenapa Bu? Karena kebiasaan orang yang pintar itu ketika dia, ini adik kandung sendiri nih Bu. Dari dari SD sampai SMA juara terus, juara umum. Jadi pas kelas 3 SMA di semester pertama dia tak juara umum. Juara 1, tetap juara 1, tapi tak juara umum. Kalau dulu masih ada juara ya Pak. Kalau sekarang kurikulumnya tidak memberikan juara. Apa yang berdampak pada dirinya? Down, terjatuh, menyendiri di kamar karena perempuan. Lalu saya ceritakan kisah di mana banyak di antara orang-orang yang terlahir hebat itu tidak mesti dia sebagai pribadi yang selalu juara. Sekali lagi Bapak dan Ibu, tidak selalu orang yang hebat itu terlahir dari pribadi yang selalu mendapatkan juara di kelasnya. Kalau kita banyak baca, orang-orang yang hebat justru yang berpengaruh justru orang-orang yang dulunya dia tidak bahkan sama sekali mendapatkan juara di kelasnya, tapi dia punya pengaruh. Contoh misalnya yang kita kenal Albert Einstein, itu orang yang tidak juara, bahkan dikucilkan karena dia
tergolong anak-anak yang autis. Thomas Alva Edison yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya gara-gara pribadinya yang berbeda dengan kawan-kawan yang lain. Akhirnya Thomas Alva Edison dididik oleh ibu kandungnya sendiri. Akhirnya menjadi seorang saintis dan bisa menemukan lampu, walaupun sebelumnya penemuan-penemuan itu ditemui oleh para ilmuwan-ilmuwan muslim. Tapi kisah ini bisa kita jadikan motivasi kepada anak-anak untuk menjadi pribadi yang tak lembek, tak baperan dalam kehidupan bermasyarakat. Bapak dan Ibu rahimakumullah, apalagi banyak pelajaran, ya, banyak pelajaran. Dan apalagi pelajaran bernegara, ini luar biasa. Kalau saya sekarang sedang mendalami sejarah tentang asal muasal berdirinya kekhalifahan Turki Utsmani. Ya, ini salah satu di antara cerita yang sekarang banyak diceritakan oleh para asatidz kita untuk membangkit ghirah dan semangat anak-anak muda. Tentang Muhammad Al-Fatih misalnya. Muhammad Al-Fatih umur 21 tahun mampu menaklukkan Konstantinopel, di mana daerah itu belum pernah ada yang sukses menaklukkannya. Ya, Konstantinopel yang sekarang di Turki. Maka para sejarah mengatakan Turki sekarang bangkit itu mudah karena mereka punya sejarah dan kisah nyata yang bisa mereka ceritakan kepada anak-anak muda mereka. Jadi keruntuhan Turki Utsmani itu diakhiri oleh raja yang terakhir, dan dia memang dijatuhkan dengan politik yang jelek betul, sehingga naiklah Kemal Atatürk yang mengangkat dan mengusung liberalisme di Turki, sehingga azan Allahu Akbar dirubah menjadi bahasa Turki, nggak boleh lagi berjilbab dan seterusnya. Yang dulunya ya Islam betul, karena memang pusat kekhalifahan di Turki jatuh, hilang nilai-nilai keislaman, simbol-simbol keislaman, menjadi sebuah negara yang liberal. Dan sekarang dipimpin oleh presidennya ya Erdogan yang memegang betul keislamannya. Dan cara dia mengokohkan keislaman di Turki dengan menguak sejarah-sejarah kekhalifahan Turki Utsmani. Dan banyak kisah-kisah yang bisa dia kembali, coba bayangkan itu yang sekarang, yang tahun lalu museum sebelumnya adalah sebuah masjid, sekarang dikembalikan menjadi sebuah masjid, itu periodenya lama kan. Betapa tidak mudahnya merubah mindset masyarakat yang sudah dicekoi dengan liberalisme menjadi Islam lagi. Nggak mudah. Berapa periode beliau menjadi presiden, bahkan sebelumnya menjadi wali kota, untuk merubah kondisi Turki menjadi Turki yang Islami kembali. Nah, itu juga melalui nenek moyang mereka, ya, Ertugrul. Jadi Ertugrul ini kalau kita baca sejarahnya dan kita simak ceritanya sama, Pak. Jadi di antara adik-beradik, dia punya berempat adik-beradik. Yang pertama itu Sungur Takin, yang kedua itu Gondogu, yang ketiga itu beliau Ertugrul, dan yang keempat saya lupa namanya. Nah, di antara mereka berempat ini keempat-empatnya punya motivasi yang sama. Tapi memang yang paling agak hati-hati abangnya yang nomor 2, Gundogu ini. Nah, Gundogu ini lebih hati-hati. Tapi biasanya orang hati-hati itu jauh lebih lambat beraksi. Sementara abang yang nomor 1 dan Ertugrul ini agak lasak nih. Lasak dalam artian apa? Kadang-kadang mengambil langkah yang dampaknya akan luar biasa sebenarnya akhirnya. Tapi sebelumnya orang akan tanda kutip menderita. Ertugrul dari anaknya yang bungsulah bermulanya kekhalifahan Turki Utsmani. Kenapa bisa anaknya? Karena mereka punya mimpi. Apa mimpi mereka? Mimpi mereka adalah menyatukan kerajaan-kerajaan yang terpecah pada saat itu menjadi sebuah kerajaan yang satu dan menjadi daulah Islamiyah yang satu, sehingga kokoh dan kuat kembali umat Islam. Padahal di zaman-zaman itu luar biasa itu. Sebelumnya ada Genghis Khan yang terkenal dengan kalau dia ingin menaklukkan sebuah daerah, itu bukan hanya daerahnya yang ditaklukkan. Semua orang yang ada di situ dimatikan mereka.
Dan matinya bukan hanya sembarang mati, bahkan digantung-gantung sengaja. Ketika orang datang itu biar dia punya image orang yang mengerikan, Genghis Khan. Nah, kalau Ertugrul ini di zaman anaknya Genghis Khan, Ogedei, dan beberapa anak Genghis Khan yang menguasai beberapa daerah. Dan luar biasa, bukan hanya Mongol yang saat itu berkuasa, tapi ada juga orang-orang Salibis, ya, yang punya misi untuk menaklukkan juga Palestina yang waktu itu ingin mereka taklukkan kembali, karena di zamannya Ertugrul itu adalah zaman Salahuddin Al-Ayyubi, tapi pada zaman itu Bapak dan Ibu, Islam dah terpecah-pecah dengan beberapa kerajaan. Nah, inilah kerumitan sampai saat ini. Ketika Turki Utsmani jatuh, kita kembali kepada perpecahan-perpecahan agama, perpecahan-perpecahan suku. Kerajaan anggap sekarang adalah sebuah negara. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kisah-kisah ini membangkitkan semangat juang anak-anak kita. Jadi Ertugrul dan abang-abang ini punya mimpi, maka kita ajarkan juga anak kita agar punya mimpi. Muhammad Al-Fatih itu setiap pagi ibunya keluar dari kerajaan dan memandang ke seberang Konstantinopel. Wahai anakku, itu yang akan kau taklukkan. Yang belum bisa ditaklukkan oleh ayahmu, kakekmu, dan nenek moyangmu sebelumnya. Dan mereka punya mimpi yang sama, mulai dari nenek moyang mereka sampai ke Muhammad Al-Fatih. Tapi sebelumnya tidak pernah yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Semangat mana yang mereka ambil? Semangat dari hadisnya Rasulullah SAW ketika perang Khandaq. Kata Rasulullah SAW berkata bahwa nanti pada saat itu sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin pada saat itu. Sebaik-baiknya prajurit adalah prajurit pada saat itu. Ya, siapa mereka yang dikatakan oleh Allah ini pemimpin yang sebaik-baiknya pemimpin dan sebaik-baiknya prajurit? Adalah mereka yang mampu menaklukkan Konstantinopel. Dan bahkan para sahabat mengejar, mencoba, ya, merealisasikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sampai beberapa sahabat itu berperang dan mengikuti ke arah sana. Di antaranya Abu Ansar Al-Ayyubi kalau nggak salah saya, yang dia meninggal belum lagi sampai, tapi dia katakan kuburkan aku dekat dengan Konstantinopel. Dan ini menjadi motivasi keluarganya Muhammad Al-Fatih, yang Allah takdirkan Muhammad Al-Fatih lah menjadi pribadi yang sebaik-baiknya pemimpin yang mampu menaklukkan Konstantinopel. Bapak Ibu bisa bayangkan, Konstantinopel itu tidak bisa ditaklukkan. Untuk menaklukkan Konstantinopel, prajuritnya mengambil langkah yang di luar dari kebiasaan orang. Yang biasanya kapal itu dilayarkan di lautan, ini kapal dilayarkan di pegunungan. Bukan daratan datar, tapi pegunungan, Pak. Bukan dua buah kapal, tapi puluhan kapal. Kenapa harus dilewatkan gunung itu? Karena dia nggak bisa mengelilingi Selat Bosporus itu. Karena Selat Bosporus itu dibuat rantai besar untuk menghambat kapal-kapal yang bisa masuk. Sampai-sampai hampir putus asa Muhammad Al-Fatih. Tapi karena pertolongan Allah dan gurunya yang memberikan semangat padanya, dia munculkan ide. Tapi yang luar biasanya lagi, prajuritnya mau pula. Itu dia hebatnya. Kan aneh itu, Pak. Kalaulah ada pemimpin yang seperti itu dan prajurit yang seperti itu, wah, menang kita. Tapi kalau pemimpinnya punya visi yang besar, disuruh oleh pemimpinnya hal yang kayaknya kan di luar logika tuh, Pak. Anda gitu doh. Nah, kalau udah ada ucapan enggak gitu doh, pasti nggak akan menang, kan begitu, Pak. Tapi apa kata pemimpinnya? Kata prajuritnya, sami'na wa ata'na, siap. Maka terwujudlah mimpi mereka bersama, yaitu menjadi pemimpin yang terbaik dan prajurit-prajurit yang terbaik. Tapi apakah serta-merta kemenangan itu diraih dengan kemudahan? Tidak, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini juga bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita, bahwa anak-anak kita ini harus punya mimpi besar, mimpi yang harus ia capai. Tidak cukup hanya menjadi seorang dokter, nak, tapi kalau bisa kau punya rumah sakit. Tidak cukup kau menjadi seorang pilot, nak, kalau bisa kau punya pabrik pesawat.
Kalau cuma menjadi pilot, kecil lagi Pak. Kalau punya pabrik pesawat, semua bisa. Mengendarai pesawat bisa, punya pesawat pula lagi. Jadi beri anak-anak kita nih mimpi-mimpi yang besar sehingga akan tercapai. Contoh ibunya Muhammad Al-Fatih tadi. Selalu memberikan semangat kepada Muhammad Al-Fatih untuk bisa menjadi pemimpin yang terbaik dan Allah kabulkan. Tapi nggak mudah Pak. Muhammad Al-Fatih itu dididik. Jadi ketika dia ngumpulkan prajuritnya, dia coba menanyakan, siapa di antara kalian yang mulai balik sampai sekarang tidak tinggal sholat berjamaah 5 waktunya? Semuanya berdiri, tak ada satupun yang duduk. Artinya dia dan pasukannya dari balik sampai hari itu tak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Pertanyaan yang berikutnya, siapa di antara kalian yang mulai dari balik sampai saat ini yang tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, sholat tahajud? Mulai duduk. Tinggal beberapa orang lagi. Ya. Masya Allah. Kedinginan. Udah mulai duduk Pak. Lalu muncul lagi pertanyaan, siapa di antara kalian yang mulai dari balik sampai sekarang tidak pernah meninggalkan sholat rawatib, sholat sunnah rawatib? Mulai duduk banyak. Tinggallah dia sendiri. Ternyata Allah takdirkan sebaik-baik pemimpin itu adalah pemimpin yang dimana udah ditempah dari kecil dia. Maka alhamdulillah banyak orang tua sekarang yang punya misi mendidik anak-anaknya. Dia tidak mau lagi dia udah punya target nih. Anak pertama jadi orang yang soleh, hafiz Quran, plusnya apa? Pengusaha misalnya, yang nanti menopang dakwah Islam. Udah mulai muncul orang tua kita yang punya misi seperti itu. Anak yang kedua, selain soleh, hafiz Quran, punya spesifik. Apa spesifikasinya? Menjadi seorang ulama. Kan enggak terus Ustadz Abdul Somad ini muda terus ya Pak. Dia bahkan bertambah umurnya. Anak-anak kita inilah yang menjadi penerus Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Khalid Basalamah, dan ustadz-ustadz yang lainnya. Anak yang ketiga, soleh, hafiz Quran. Kalau tadi pengusaha, yang ini jadi saintis, ilmuwan. Karena sekarang ilmuwan banyak dikuasai oleh orang barat misalnya. Udah mulai orang tua sekarang yang punya visi untuk anak-anaknya. Anak yang keempat belum lahir. Dan anaknya cuma 3 Pak. 1, 2, 3 udah punya mimpi. Sehingga ketika memasukkan anaknya ke sekolah sudah terarah. Tidak model kita dulu Pak. Semua sekolah sama sekolahnya. Sehingga apa? Pengetahuan yang kita dapatkan juga tidak spesifik, sama. Iya. Tidak ada yang spesifik. Dan banyak sekali kita memberikan les kepada anak kita ketika anak kita kurang biasanya kan. Tidak melihat sisi di mana yang paling tajam yang dia miliki. Kalau seandainya dia arahnya misalnya ke yang ini, coba ditajamkan lesnya yang di sini. Yang kurang-kurangnya biar aja dulu. Pasti yang ini akan menjadi lebih tajam sehingga dia menjadi pribadi yang akan mahir di bidang itu. Kecuali Al-Qur'an Pak, itu perlu dileskan. Ya Pak Mulya. Karena wajib ada beberapa pengetahuan dan keilmuan yang memang wajib untuk anak-anak kita dalami. Demikian mungkin Bapak dan Ibu, mohon maaf kalau seandainya tidak bisa memberikan apa yang menjadi kajian harusnya malam ini, karena berat kayaknya kalau mengkaji fikih, banyak hal yang tidak kami ketahui secara pribadi, tapi cerita. Barangkali cerita ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk kita lahirkan anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang kokoh pribadinya, yang lapang hatinya, yang cerdas akalnya, yang kuat imannya, dan kuat pula fisiknya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.